Kita tahu siapapun pada posisi wakil tentu adalah ada batasan-batasan tertentu yang dihadapi oleh yang bersangkutan dan itu berlaku bagi siapapun. Pendekatan secara sosiologis dengan membaca karakter masyarakat itu sangat penting sekali. Maka di sini kita punya kelebihan, Mas Tino, beliau adalah incumbent, ditambah Cak Hasim ini wong asli Pasuruan, jadi ngerti. Untuk selanjutnya kita masuk di segmen kedua. Ini sudah menjadi inti dari bincang pilkada kita pada siang hari ini, yakni strategi andalan dari tim pemenangan dalam meraih hati pemilih. Ini kita berikan waktu yang lebih lama untuk bisa menjelaskan strategi-strategi apa yang akan diberikan oleh tim pemenangan kepada masyarakat Kota Pasuruan. Untuk mengawali segmen yang kedua ini, kita beralih ke tim Tegas yang mengawali, yakni dari Bapak Haji Ahmad Zubaidi. Silakan Mas Bedi, strategi apa kira-kira yang akan dilakukan? Monggo. Kesempatan ini akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kami menarik hati masyarakat, bagaimana masyarakat berpindah hati ke kami. Dari yang di tempat di bodi yang lain dia akan pindah ke tempat kami, dan yang di tempat kami akan semakin jatuh hati. Ini akan kami sampaikan. Pemirsa sekalian yang saya hormati, beberapa hal yang sudah disampaikan secara umum oleh pasangan kita, oleh pasangan kami, juga oleh kami di tim. Yang pertama adalah tim kami selalu konsolidasi, tiada hari tanpa konsolidasi. Tim kami solid, tanpa hari bersama-sama, koordinasi, komunikasi, dan selalu interaksi antar tim kami. Sehingga koalisi yang ada pada pasangan Tegas ini, setiap saat kita bisa bersama-sama, setiap saat kita berkumpul, dan setiap saat kita selalu berkomunikasi dan koordinasi. Hal-hal yang dilakukan oleh tim maupun oleh paslon. Yang pertama adalah kaitan dengan optimalisasi media sosial. Optimalisasi media sosial, kami mencoba melakukan berbagai media dengan kepentingan untuk masyarakat umum, dengan kepentingan untuk kelembagaan, dengan kepentingan komunikasi dengan pemilih pemula, dengan milenial. Ini adalah bagian segmen yang bisa kami lakukan melalui optimalisasi media sosial. Dan ini luar biasa, walaupun kami tidak seluruh jalur tidak kami pergunakan. Kenapa? Yang di awal perlu kami sampaikan bahwa Pak Tino sudah 5 tahun bersama-sama warga Kota Pasuruan. Mas Tino sudah 5 tahun di dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam eksekutif bersama legislatif. Itu artinya apa? Bahwa interaksi dalam pemerintahan, interaksi dengan legislatif, interaksi dengan berbagai lembaga sosial kemasyarakatan, interaksi dengan warganya, Mas Tino sudah melakukan. Di tahun-tahun pertama kemarin mungkin bersama-sama mendampingi Pak Setiono. Tahun pertama, tahun kedua. Tahun selanjutnya dengan berbagai situasi dan kondisi tidak bisa melakukan upaya-upaya maksimal, tentu kita pahami bersama. Itu situasi yang dihadapi penyelenggara pemerintahan, juga suasana kebatinan ini berpengaruh besar pada yang di eksekutif khususnya maupun teman-teman di legislatif. Oleh karenanya itu adalah bagian dari tunjukkan kerja nyata. Jadi yang pertama adalah optimalisasi media sosial, yang kedua adalah tunjukkan kerja nyata. Kerja nyata bagi Pak Tino adalah mengawali bersama-sama dalam kepemimpinan di kota bersama Pak Setiono. Itu adalah bagian dari proses bersama, interaksi bersama dalam memimpin daerah untuk kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan daerah. Itu artinya apa? Mas Tino sudah sejak awal terlibat dalam proses perencanaan pemerintahan, proses dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses dalam perencanaan pembangunan sosial dan kemasyarakatan, walaupun juga tidak maksimal. Kita tahu siapapun
pada posisi wakil tentu adalah ada batasan-batasan tertentu yang dihadapi oleh yang bersangkutan dan itu berlaku bagi siapapun. Ya, namanya wakil adalah selalu tidak di dalam tatanan kesejajaran di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam hak dan kewenangan pasti ada batasan-batasan tertentu. Ini berlaku bagi siapapun ketika dalam posisi wakil dan lebih-lebih dalam situasi tertentu yang itu sangat berpengaruh pada psikologi kepemimpinan. Yang berikutnya adalah ruang diskusi terbuka. Ruang diskusi terbuka ini Mas Tino, Mas Hasyim melakukan bagaimana mereka komunikasi dengan masyarakat, dengan kelompok-kelompok masyarakat, sampai kepada dengan orang per orang masyarakat, dengan kelompok budaya, dengan kelompok suku, dengan kelompok jamiah dan lain-lain, termasuk harus ke pasar sana, pasar sini, ketemu pedagang, ketemu komunitas, itu adalah bagian adalah bagaimana ruang diskusi terbuka untuk semuanya saja. Jagongan sana, jagongan sini, kumpul sana, kumpul sini, bagian adalah membangun komunikasi dengan masyarakat dengan berbagai tingkatan. Kemudian kesempatan yang berikutnya adalah kesempatan berpartisipasi. Artinya apa? Ya, Mas Tino di dalam proses kepemimpinan baik dalam masa wakil, masa PLT, lebih-lebih formal sebagai wali kota tidak lama, itu pun juga sudah hal-hal yang bisa dilakukan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, itu kita melakukan upaya-upaya itu agar masyarakat memahami, masyarakat mengetahui, dan masyarakat ada ketertarikan. Yang berikutnya adalah baik. Yang berikutnya adalah stop kampanye hitam. Ini adalah bagian-bagian dari yang harus jadi pemahaman kita bersama. Paslon 1, paslon 2, tim sukses dua-duanya, masyarakat, ayo kita stop kampanye hitam. Siap. Oke. Mas Bedi, saya kira paparan jenengan sudah bisa ditangkap oleh para peserta dan narasumber yang lain. Saya kira tadi sudah dijelaskan soal optimalisasi medsos, tunjukkan kerja nyata, diskusi terbuka, partisipasi, dan stop kampanye hitam. Saya kira itu sudah 5 menit lebih sedikit. Tidak apa-apa, ini kan nggak terbatas saklek waktunya, tapi paling nggak sudah tersampaikan. Ya, ini sudah ada gabung Mas Farid ya, Mas Farid Misbah, juga dari tim pemenangan 02. Barangkali tadi sudah banyak disambung di awal paparan atau opening statement, dan yang kedua tadi soal strategi meraih hati pemilih. Kalau misalnya Mas Farid bisa langsung gabung di segmen 2 dan menyampaikan tambahan, monggo. Barangkali Mas Farid ada tambahan bagaimana sih strategi meraih hati pemilih rakyat Pasuruan ini, tadi sudah disampaikan atau disambung oleh Mas Bedi, barangkali disambung lagi oleh Mas Farid. Kita berikan waktu 5 menit karena untuk mengganti atau istilahnya mengganti Mas Teddy yang kurang sehat tadi. Silakan Mas Farid, barangkali ada yang disampaikan soal strateginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf agak terlambat mengikuti, tapi tidak mengurangi rasa hormat pribadi saya kepada Mas Dayat dan teman-teman semuanya. Mas Junaidi, sahabat saya, kawan saya, Pak Haji Thoyib, kawan saya, Mas Bedi, Mas Teddy, dan semuanya. Jadi menyampaikan terkait strategi pemenangan. Jadi yang disampaikan Pak Bedi tadi sudah benar semuanya. Artinya dengan posisi Pak Tino yang hari ini incumbent, maka tentunya Pak Tino dan Mas Hasyim harus mampu menyampaikan hal-hal yang memang sudah dilakukan kepada masyarakat. Itu wajib dipertahankan dan harus ditingkatkan. Pendekatan yang dilakukan tentunya melalui pendekatan sosiologis. Bagaimana Pak Tino hari ini berkunjung ke daerah Ngemplak,
itu tidak harus sama caranya dengan beliau turun di daerah Bonagung. Maka membaca karakter pemilih ini sangat penting sekali. Ibarat Mas Tino itu mempunyai sebuah misi, visi untuk menyampaikan. Kalau turun ke Gading misalkan senengane iku wonge dijak ngobrol iku ambek dikei wedang kopi, ya harus dikei wedang kopi. Ojo dijak ngobrol dikei wedang jahe. Sebaliknya, lek mudhun nang Bonagung menyampaikan hal-hal yang memang sudah dilakukan dan akan disempurnakan dalam periode yang akan datang. Lek sing senengane kono lungguh jagongan iku karo mangan ketan, ya kudu karo mangan ketan, gak oleh karo bubur. Nah, artinya pendekatan secara sosiologis dengan membaca karakter masyarakat itu sangat penting sekali. Maka di sini kita punya kelebihan, Mas Tino, beliau adalah incumbent, ditambah Cah Hasim ini wong asli Pasuruan, jadi ngerti. Cara ngerti ketemu wong Bangilan, oh gak sarung, ketemu ambil nelayan, ambil topi laken, nah, untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Maka efektivitas dalam rangka menarik simpati masyarakat tentunya berbasis kepada sosio-geografis masyarakat dan pendekatan-pendekatan yang seperti itu. Nah, hari ini walaupun Pak Tino incumbent, tapi kami wajib hukumnya mau mendengarkan dengan sabar apa yang harus kita lakukan dalam rangka menyempurnakan pemerintahan 5 tahun ke depan. Nah, tidak hanya menyampaikan, tentunya mau menyerap. Dari situlah nanti terbangun sebuah sinergi, sebuah chemistry yang baik, bahwa negara Pasuruan ini adalah satu kesatuan. Tidak bisa seorang calon itu merasa sempurna misi visinya adalah sudah benar. Harus disempurnakan dengan beliau turun ke masyarakat. Jadi lebih harus seperti itu. Beliau berdua hari ini tiap hari berkeliling, berlayar dalam rangka itu tadi, menyampaikan apa yang sudah dilakukan, menata kembali, menyempurnakan apa yang akan dilakukan dengan metode harus memahami karakter sosiologis dari masyarakat. Jadi ini sangat penting sekali. Nggak mungkin istilahnya Pak Tino datang ke kelenteng pakai sarung. Nah, seperti itu. Ya tetap pakai baju nasional. Karena mereka agamanya seperti itu. Atau sebaliknya, datang ke nelayan bawa pacul. Ya nggak boleh. Nah, itu salah satu metode yang harus dipahami. Karena berbagai lapisan masyarakat Kota Pasuruan ini berbagai elemen. Kita tidak bisa sekulerkan itu. Tidak bisa. Kita harus menghargai karena mereka adalah semua warga kota yang ingin kita raih kontribusinya untuk Pasuruan lebih baik. Saya pikir itu Mas Dayat ya tambahan saya. Terima kasih. Farid, ya terima kasih. Jadi sudah ada penambahan dari yang disampaikan oleh Mas Betty tadi. Dari Mas Farid ada pendekatan sosiologis, yakni membaca karakter pemilih dan mau mendengar informasi atau masukan dari masyarakat. Begitu Mas Farid ya? Oke.